Bismillahirrahmanirrahim. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan lupa Anda subscribe, like, and share setelah menonton video ini agar Anda juga ikut mendapatkan pahala jahiliyah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Pembahasan kita kali ini adalah taubat, solusi terbaik bagi setiap pendosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah Tuhan yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, kesehatan, kekuatan fisik, jasmani, rohani yang Allah taburkan, yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Semoga bisa dijadikan sebagai satu kekuatan, inspirasi bagi diri kita untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun dapat kita gunakan untuk menjauhi segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah, karena kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang lahir di permukaan buminya Allah ada dua kategori yang selalu senantiasa menghiasi perjalanan hidupnya. Ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan. Ujung daripada kebaikan yang dia kerjakan itu tentunya akan mendatangkan kebahagiaan yang sempurna pada diri yang bersangkutan, karena telah melakukan kebaikan, oleh karena kebaikan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan senangnya mereka karena kebaikan itu mengantarkan mereka ke tempat yang mereka rindukan, ke tempat yang mereka cintai, ke tempat yang mereka sukai, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mereka yang kebalikan daripada melakukan kebaikan mendatangkan pahala, yaitu mereka mengerjakan keburukan mendatangkan dosa kepada diri mereka. Ketika mereka terus-menerus dalam kondisi berdosa dan mati dalam kondisi dosa itu, tidak ada pertaubatan bagi diri mereka, mereka tidak mau kembali insaf terhadap dosa yang mereka perbuat, maka dosa itu tentu akan mengantarkan diri mereka ke tempat yang terburuk. Dan kondisi demikian membuat mereka akan murung, membuat mereka akan bersedih, membuat mereka akan gundah gulana, disebabkan karena mereka dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya adalah, ketika kita melakukan dosa, apakah kita berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tentu kita akan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama kita masih terpatri di dalam jiwa kita dan tertanam dalam jiwa kita, yaitu meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Artinya kita tidak melakukan sebuah kesyirikan yang itu akan menyebabkan diri kita masuk ke dalam surga, meskipun kita sudah ketahui secara bersama kita melalui proses pensucian dosa yang kita perbuat. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mereka yang melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada diri mereka. Di dalam Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa min taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal janna wa la yudhlamun syai'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan ila man taba, kecuali orang-orang yang dia mau bertaubat dari dosa yang dia lakukan. Tidak hanya sekedar bertaubat, saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Di sini dikatakan wa amana wa amila salihan.
dia lantas kemudian dari pertaubatannya itu beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, dia ikuti iman itu dengan melakukan amal-amal saleh. Maka Allah memberikan jaminan kepadanya, faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang nantinya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Asbab apa? Mereka taubat, kemudian beriman kepada Allah, lantas melakukan amal-amal yang menunjang diri mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzlamuna syai'a. Mereka sekalipun tidak dirugikan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amal ibadah yang mereka lakukan kepada Allah untuk Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, pada Quran surat Tahrim, Quran surat ke 66 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Tidak ada lagi pengulangan pembuatan dosa setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya disebut sebagai taubat yang semurni-murninya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian di sini dikatakan, asa rabbukum yukaffira ankum sayyiatikum. Nah, mudah-mudahan Rabb kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah kalian lakukan setelah melakukan proses pertaubatan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang melakukan dosa itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggalkan dunia ini dengan proses taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang semurni-murninya. Artinya setelah melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan lagi datang ke tempat-tempat yang membuat dia jadi berdosa. Dia akan selalu senantiasa hadir di tempat yang memberikan pencerahan, pemikiran kepada dirinya untuk selalu senantiasa melaksanakan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kunci yang harus kita pahami pada materi kita di kesempatan kali ini adalah, mari kita ajak diri kita untuk selalu senantiasa bergaul dengan orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dengan kondisi demikian, kita akan terbawa juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi diri kita daripada orang-orang yang selalu senantiasa melakukan kemaksiatan, agar kita tidak ikut-ikutan melakukan kemaksiatan yang mendatangkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, yang dengan itu menyebabkan diri kita jauh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu senantiasa berusaha, berupaya melakukan pendekatan-pendekatan diri kita terhadap tempat-tempat yang dengan tempat itu kita datangi membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya masjid, mushola, kemudian majelis-majelis yang di sana dibicarakan tentang bagaimana kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Semoga memberikan inspirasi bagi kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.